البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas seputar firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ayat ini diperselisihkan pada makna apa dari ayat tersebut, hendak ya Rifki? Makna yang mana dari ayat ini yang diperselisihkan maknanya? Wariduha. Naam. Wa minkum illa wariduha. Tayyib, yaitu al-wurud. Yang dimaksud di sini apa? Khilaf di kalangan para ahli tafsir. Apa saja yang disebutkan di antara yang terkuat dari pendapat yang ada? Indak ya Abu Muhammad. Al-wurud bermakna ad-dukhul, maksudnya semuanya masuk ke dalam neraka. Yang kedua, al-wurud di sini bermakna murur ala sirat, yaitu melewati sirat. Ini dua pendapat yang paling kuat berhubungan dengan ayat. Dan Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala merajihkan apa dalam masalah ini? Alif bermakna dukhul, bahwasanya semuanya akan masuk ke dalam neraka, cuman dibedakan orang-orang yang beriman masuk dan merasakan api sebagaimana dinginnya api yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian mereka keluar darinya. Adapun yang menyatakan al-wurud bermakna melewati sirat, maka ini jelas orang-orang yang beriman mereka akan melewati sirat, dan siapa saja yang ada kezaliman atau ada dosa-dosa yang dengannya Allah kehendaki untuk masuk ke dalam neraka, maka akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ma jazaa'ul mu'minin wa ma jazaa'ul kafirin yaumal qiyamah. Apa itu balasan orang-orang yang beriman dan balasan orang-orang yang kafir pada hari kiamat? Wal jawab, jazaa'ul mu'minin al-jannah wa jazaa'ul kafirin an-nar. Balasan untuk orang-orang yang beriman adalah jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan balasan orang yang kafir adalah neraka. Dan ini jelas, tidak syak pada diri seorang muslim pun. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik di neraka jahanam kekal di dalamnya. Ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin tergantikan. Bahwasanya Allah telah tetapkan orang-orang kafir baik kalangan ahli kitab, mencakup Yahudi maupun Nasrani, selama dia berada di atas agama Yahudiyah,
maupun agama Nasraniyah setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk kategori apa? Kafir. Sama saja hukumnya, apakah dinamakan kafir ataukah dinamakan non muslim. Naam, hukumnya sama, yaitu mereka kekal di dalam neraka. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian manusia yang ingin mengkaburkan hal ini dengan mengatakan bahwasanya ketika agama, yaitu agama Nasrani, Yahudi dan Islam adalah agama samawi, agama yang asalnya dari langit, asalnya dari para rasul, maka semuanya punya peluang untuk masuk ke dalam surga. Ini adalah pernyataan yang batil. Seruan untuk persatuan tiga agama, seruan kufur, ikhwan. Naam, seruan wahdatul adyan yang makin hari semakin apa? Semakin meluas seruan tersebut. Walaupun sebagiannya tidak terang-terangan. Sebagiannya menyeru wahdatul adyan ini dengan sangat halus, ikhwan. Sehingga terkadang seorang muslim yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agamanya, dia akan terkecoh. Makanya ayat di surat Al-Bayyinah ini menjadi pegangan paling penting untuk seorang mengetahui bagaimana hukum orang kafir dan siapa saja orang kafir itu. Allah sebutkan di sini karena min di sini min bayaniyah, menunjukkan siapa mereka orang-orang kafir yang dimaksud. Yang secara umum orang kafir terbagi menjadi dua, ahlul kitab dan musyrikun. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlil kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik selain dari ahlil kitab, baik itu Konghucu, Buddha, Hindu dan yang lainnya masuk dalam kategori musyrikin, orang-orang musyrik. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka fi nari jahannam khalidina fiha, mereka di dalam neraka Jahannam kekal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan ulaika hum syarrul bariyah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek makhluk. Tidak ada kebaikan pada mereka, akhwani fillah, yang menjadikan mereka keluar dari kriteria ini, syarrul bariyah. Walaupun ketika di dunia mungkin menunjukkan muamalah dan tabiat yang di mata manusia baik, tapi tetap tidak keluar dari kriteria syarrul bariyah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling zalim, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, tapi malah menyerahkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berhubungan dengan kaum mukminin, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Disebutkan iman dan amalan saleh, dua perkara yang saling berkaitan, ikhwan. Tidak dikatakan beriman dengan benar tanpa amalan saleh, dan tidak bermanfaat amalan kecuali kalau dibangun di atas iman. Makanya betapa banyak Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara iman dan amalan saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Apa balasan mereka? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan surga yang begitu indah tersebut untuk siapa? Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada Rabb-Nya. Ayat ini juga menunjukkan tentang pentingnya al-khasyah, pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan sebab utama seorang masuk ke dalam surga. Ini jelas, dan ayatnya pun insyaallah semuanya menghafalnya. Naam, dan jangan sampai tidak bisa kalau ditanya balasan orang mukmin atau balasan orang kafir dan dalilnya apa. Kemudian halil jannatu wan naru mawjudatanil an, apakah surga dan neraka telah ada saat ini? Wal jawab na'am. Surga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Menyelisihinya orang-orang dari kalangan Mu'tazilah. Mereka menyatakan ikhwanifillah bahwasanya surga dan neraka belum diciptakan. Alasannya apa kira-kira? Indak ya Syafiq. Alasan orang-orang Mu'tazilah, walaupun antum bukan orang Mu'tazilah kan? Nah, kira-kira alasannya apa? Baik, alasan mereka sebab kalau sudah diciptakan itu sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena naam masih nganggur. Baik, manusia, naam jin, mereka apa? Mereka masih di dunia. Untuk apa diciptakan surga dan neraka saat ini? Ini alasan mereka. Berarti apa? Berarti nganggur. Ini akal mereka, misalnya. Tidak ada faedahnya menurut mereka. Karena apa? Karena mengedepankan akal daripada dalil. Padahal seandainya mereka mau mendengar dalil, akan tahu hikmah diciptakannya surga dan neraka saat ini, yaitu sebagai apa? Sebagai dorongan manusia untuk beramal kebaikan dan sebagai pencegah manusia untuk beramal kejelekan. Tahu kalau surga itu sudah diciptakan, sudah disiapkan. Makanya Allah katakan, naam, dengan lafaz uiddat, telah dipersiapkan. Itu alasannya. Nah, mereka menolak bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan. Alasannya karena apa? Karena menurut mereka tidak ada faedahnya dan tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang tidak berfaedah. Bang belum dihuni, untuk apa diciptakan? Ini alasan mereka yang batil, yang menyelisihi nas. Adapun ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya al-jannah wan nar mawjudatan al-an. Tayyib, telah diciptakan saat ini. Telah ada. Tayyib. Kalau Imam At-Tahawi katakan al-jannatu wan naru makhluqatani. Nah, keduanya adalah makhluk. Mawjudatanil an la tafnayani wa la tabidan. Surga dan neraka keduanya adalah makhluk ciptaan Allah yang telah ada dan apa? La tafnayan, tidak akan hancur, wa la tabidan, dan tidak akan mengalami kemusnahan. Karena apa? Surga dan neraka adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal.
Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Dalilnya menunjukkan surga telah diciptakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulna, dan kami katakan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Makanlah oleh kalian berdua dari surga itu apa-apa yang kalian sukai. Dengan apa? Dengan nyaman. Dan jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, sehingga kalian menjadi atau sedangkan kalian termasuk orang-orang yang zalim. Hadhihi syajarah, dan ini yang kita ketahui dari Al-Quran. Adapun penamaan ikhwanifillah dengan syajaratul khuldi itu adalah penamaan dari iblis, bukan penamaan dari Allah. Iblis yang menamainya, sehingga kita tidak ikut-ikutan iblis mengatakan itu syajaratul khuldi, tapi kita katakan nama syajarah yang Allah Subhanahu wa taala larang Adam untuk mendekatinya. Naam. Cuman terkadang salah kaprah di kalangan manusia. Naam, dia memakan buah khuldi atau mendekati pohon khuldi. Itu penamaan iblis untuk menipu bapak kita Adam dan ibu kita Hawa. Syahidnya apa? Dari ayat ini Allah katakan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ada khilaf di kalangan ulama ahli tafsir tentang makna jannah ini. Yang rajih ikhwanifillah, jannah dalam ayat ini adalah jannah, yaitu surga yang kelak manusia setelah mereka dibangkitkan dan selamat melewati sirat, kemudian lulus dalam qisas pada tahapan di qantarah, kemudian bisa masuk ke dalamnya. Tayyib. Ini yang rajih. Yang menunjukkan hal ini adalah kisah perdebatan antara Nabi Musa dengan apa? Nabi Adam, di mana Musa menghujat Nabi Allah Adam, Nabi ya Adam, nam khayyabtana akhrajtana minal jannah. Naam, tayyib, engkau telah menjadikan kami sengsara, engkau keluarkan kami dari surga. Kalau seandainya yang dimaksud itu adalah nam jannah, yaitu kebun-kebun biasa, tentunya tidak akan didebat oleh Musa alaihi salatu wassalam. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala u'iddat lil muttaqin. Berhubungan dengan surga, Allah katakan u'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan semua lafaz yang seperti ini menunjukkan surga telah diciptakan. Wa qauluhu ta'ala u'iddat lil kafirin, telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir, berhubungan dengan neraka. Wa hadithu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala in khasafati syamsu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala uritu an-nara falam ara manzaran kal yaumi qattu afdha minhu. Tayyib. Dalam hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yaitu Abdullah bin Abbas, telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sebagaimana kita ketahui salat gerhana. Kemudian beliau mengatakan, telah diperlihatkan kepadaku neraka, maka aku tidak melihat suatu pemandangan seperti hari ini. Naam, tayyib, tidak ada sesuatu pun yang lebih mengerikan daripada yang aku lihat ini.
jelas menunjukkan bahwasanya neraka telah diciptakan. Wa hadits Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Muttafaqun alaih. Dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku melihat ke surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia itu fakir, kemudian mensyukuri dan bersyukur atas perkara-perkara yang lain yang Allah berikan berupa keimanan, berupa kemudahan untuk beribadah, berupa ketenangan batin dan seterusnya. Bersabar atas kekurangan sisi duniawi yang dia rasakan. Nah, karena memang dunia adalah untuk dia mengumpulkan bekal, bukan untuk bernikmat-nikmat. Naam. Maka harapan besar untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan dikedepankan atas orang-orang kaya, karena kebanyakan orang-orang kaya tatkala mereka menganggap dirinya tidak butuh kepada orang lain, akhirnya melakukan perbuatan melampaui batas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya seseorang itu akan berbuat melampaui batas, sewenang-wenang, semaunya sendiri, tidak mau mengikuti aturan Allah. Kapan? Tatkala dia merasa dirinya sudah cukup. Tapi seorang yang fakir senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harusnya. Makanya datang ancaman yang sangat keras bagi seorang sudah fakir tapi menyombongkan diri. Sudah fakir harusnya tawadhu, harusnya merendah kepada Allah, tapi ada di sini ailun mustakbir. Dia sudah fakir tapi menyombongkan diri. Maka datang ancaman yang keras. Kemudian wattala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha nisa. Kemudian aku melihat ke neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Waliyadzubillah. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan kenapa sebab mereka menjadi penghuni neraka yang paling banyak, na'am bi kufrihin, karena kekufuran mereka. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada kebaikan suami. Sebagaimana telah berkali-kali kita lewati dalam kajian-kajian yang lalu. Na'am, law ahsanta ila ihdahinna ad-dahra thumma ra'at minka syarran qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Seandainya saja engkau berbuat baik terus menerus kepada mereka, kemudian melihat pada dirimu ada kejelekan sekali saja, maka dia akan mengatakan, sungguh aku tidak melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Ini keadaan kebanyakan para wanita yang menjadikan mereka masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib. Ini dua permasalahan diingat-ingat dan dalilnya kebanyakan sudah dihafal. Walhamdulillahirabbil alamin.